Regu S053 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Al-Quran. Regu S053 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Al-Quran. Cek 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. As-salatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Abdul Aziz Tabak dalam bukunya Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru halaman 43 mengatakan, demokrasi adalah salah satu wacana yang cukup kontroversial di kalangan intelektual muslim. Kontroversi di seputar wacana demokrasi memang wajar terjadi. Sebab demokrasi adalah barang asing yang datang bukan dari dunia Islam. Demokrasi datang dari dunia Barat yang memiliki akar historis dan pandangan dunia yang berbeda dengan dunia Islam. Kalau Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka demokrasi murni hasil pemikiran manusia. Lalu bagaimanakah hubungan Islam, Al-Quran dengan demokrasi? Sebagai jawabannya, izinkan kami mengangkat syarah Al-Quran yang berjudul Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Al-Quran, dengan berlandaskan firman Allah, Quran Surah Asy-Syura ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aku berlindung
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan melaksanakan solat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dewan Hakim yang kami muliakan, Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah halaman 177 volume 12 mengatakan bahwa sesuai rukun serta syaratnya, juga dengan khusyuk kepada Allah dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat, mereka bermusyawarah, yakni mereka memutuskannya melalui musyawarah. Tidak ada di antara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mereka tidak memutuskan sesuatu urusan, melainkan dengan bermusyawarah antara mereka dalam urusan perang dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran tidak menyebutkan tentang demokrasi, namun Al-Quran menyebutkan prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi beberapa hal, yakni saling mengenal, musyawarah, kerjasama, menguntungkan bagi masyarakat, dan keadilan. Contoh musyawarah yang berlaku ketika pada zaman Nabi mendiskusikan taktik perang untuk kemenangan Islam. Selain itu, musyawarah untuk memilih pemimpin yang akan menggantikan Nabi, yang ketika itu diperselisihkan oleh kaum Muhajirin dan Ansor, dan menemui mufakat. Terpilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin pengganti Rasul, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. Ma ra'aitu ahadan aktsara masyuratin li ashabih min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat orang yang paling banyak bermusyawarah dengan para sahabatnya dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin insan muda yang berbahagia, secara umum kita tinjau konsep dan tatanan demokrasi di Indonesia masih menjadi harapan di kalangan masyarakat. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia melalui musyawarah dan mufakat. Namun kenyataan yang ada, banyak masyarakat merasa tidak adil. Salah satu contoh dalam pemilu, biasanya di saat pemilu, kesempatan para caleg-caleg berduit membayar orang-orang berekonomi lemah untuk memilih dirinya sebagai anggota wakil rakyat. Banyak penyelewengan, juga intimidasi lainnya
terkait pemilihan wakil rakyat. Namun ternyata caleg yang akan dipilih belum memenuhi syarat sesuai ketentuan, yakni berakhlak, berilmu, dan beragama yang taat. Apakah ini sesuai dengan ketentuan Al-Quran? tentu tidak, hadirin. Islam setuju demokrasi mengatur dasar politik dan sosial seperti dalam pemilihan pemimpin. Namun dalam pemilihan pemimpin bukan saja dilihat dari suara terbanyak, akan tetapi dilihat dari akhlak calon pemimpinnya. Dari contoh di atas, apakah sistem demokrasi Pancasila itu sudah sesuai dengan prakteknya? Tentu kita bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk sesuai dengan petunjuk agama. Etika berdemokrasi sesuai Al-Quran tidak menghendaki kita golput. Karena hasil demokrasi harus kita ikuti dan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalam demokrasi Islam, kedaulatan rakyat tidak mutlak, melainkan terikat dengan ketentuan syariat sehingga rakyat tidak melebihi batasan Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin yang dirahmati Allah, membuat aturan undang-undang kita harus lihat apakah undang-undang itu sejalan dengan kehendak Allah atau tidak. Kalau tidak sejalan, Maka tidak diberlakukan. itulah yang secara diameter dianggap bertentangan 180 derajat dengan sistem demokrasi liberal yang diperkenalkan dunia, yang secara intern membawa sekularisme atau Vox Populi Vox Dei, faham yang jauh dari agama. Demokrasi yang berlaku di banyak negara-negara maju di dunia yang berpijak pada demokrasi liberalis, sekularis. Apabila ada negara yang tidak menganut faham demikian, Maka akan diberangus atau dimusnahkan. seperti yang baru-baru ini terjadi. Kemenangan rakyatnya melalui proses yang sangat demokratis yang terjadi di negara Mesir. Pemimpinnya dikudeta, kemudian Dipersekusi dan dieksekusi. diadili dan dihukum mati. Juga di Aljazair dan negara lainnya. Tutur Dr. Hamid Khalid, SHLLM, pakar hukum di Indonesia. Pemerintahan seperti itu bukanlah ajaran Al-Quran. Konsep syura yang diajarkan Islam menghendaki masyarakatnya menjunjung tinggi musyawarah. Dewan Hakim yang kami muliakan, teori politik Islam menyebutkan 3 ciri dasar demokrasi Islam. Yang pertama, pemimpin harus dipilih oleh rakyat. Yang kedua, Tunduk pada aturan Allah. dan yang ketiga, Berkomitmen untuk mempraktekkan musyawarah. Allah akan melimpahkan berkah dari langit kepada hamba-hambanya yang menjunjung tinggi aturan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 96. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Dan sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami. Maka kami akan menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang kami banggakan, menurut Al-Baqawi dalam kitab Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Tawil, maksud dari keberkahan dalam ayat ini adalah diluaskannya dan dimudahkannya berbagai kebaikan seluruh penjuru negeri. Adapun kandungan ayat ini menurut tafsir Muyassar adalah seandainya para penduduk negeri-negeri mengimani para rasul-rasul mereka dan mengikutinya serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka Allah akan membukakan bagi mereka pintu-pintu kebaikan dari setiap arah. Akan tetapi mereka malah mendustakannya, maka Allah pun menjatuhkan siksaan yang membinasakan mereka akibat kekafiran dan perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Imam Nawawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan berkah adalah tumbuh, berkembang atau bertambah kebaikan yang berkesinambungan. Dari syarahan ini dapat diambil kesimpulan demokrasi tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun Al-Quran menyebutkan tentang prinsip-prinsip demokrasi yang diantaranya mengajarkan tentang musyawarah dan keadilan, sehingga umat Islam dapat menegakkan kebenaran yang sesungguhnya dan melaksanakan segala aktivitas bernegara dengan berdasarkan hukum Allah. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kedaulatan yang tertinggi juga hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Adapun kita sebagai umat muslim yang hidup di negara yang menganut sistem demokrasi, tentu saja menjalankan sistem tersebut. Akan tetapi dengan catatan, jangan sampai melanggar hukum syariat Islam. Sebelum kami tutup, sebuah syair kami persembahkan. Di negeri bina, demokrasi bersemi. Suara rakyat, keadilan terjemari. Pemilihan bijak, hak setiap warga. Merangkul perbedaan, Membangun cita dalam lorong-lorong suara beradu. ide-ide bermunculan. Harapan pun tumbuh, demokrasi teman. Pluralisme berseri. Satu cita-cita, kebersamaan terjalin indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.